Rombongan ini masih dipimpin oleh ayah daripada Abraham, yaitu Terah. Terah artinya delay, semua bilang delay. Yang suruh keluar itu Tuhan kepada Abraham, tapi yang pimpin rombongan itu Terah. Kenapa? Jangan-jangan ada apa-apa di jalan, masih ada backup, papa masih punya saham, papa masih punya deposito, papa masih punya harta. Bisa backup kita karena kita tidak tahu tempat yang akan kita tuju itu seperti apa. Tuhan tidak mau ada cadangan lain selain Dia saja. Tuhan tidak mau ada kepercayaan lain selain Dia saja. Makanya kenapa Bartimeus mendapatkan apa yang dia minta kepada Tuhan, sebab dia copot jubahnya. Apa itu jubah? Jubah itu SK-nya Bartimeus. Tanpa jubah itu dia tidak bisa meminta-minta di pinggir jalan. Kalau pakai jubah itu dia adalah orang yang layak ditolong, terdaftar secara resmi di Kementerian Sosial. Kira-kira seperti begitu. Tapi hari itu dia copot jubahnya, artinya apa? Saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya ingin melangkah untuk mendapatkan apa yang dari Tuhan. Ada orang bilang, tunggu jangan dulu buang jubah. Nanti kalau tidak dapat dari Tuhan kan masih ada cadangan. Nah saudara-saudara, cadangan-cadangan semua dibuang. Nah itu sebabnya sampailah mereka di Haran. Saudara, nanti Terah mati di Haran, baru Tuhan berfirman lagi kedua kali ya. Saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 7, bagaimana Stefanus menceritakan perjalanan ulang ini. Lalu Tuhan berfirman pada nenek moyangmu, pergi dari Haran ke tempat yang kamu tinggal sekarang ini. Itu kata Stefanus kepada orang-orang yang ada di pengadilan itu. Saudara-saudara, Terah artinya delay. Selama kekhawatiran masih menjadi bagian kita, selama sungut-sungut masih menjadi bagian kita, itu akan menunda. Tuhan tidak akan menahan, menunda iya. Ya tertunda, tapi tidak akan dibatalkan. Karena kau tidak setia dengan saya punya janji, tiba-tiba Ismail sudah lahir maka Ishak saya batal. Tidak, tetap Ishak diberikan, saudara-saudara ya. Ishak tetap diberikan, ya. Cuman memang ada sedikit konflik di dalamnya. Tuhan tidak pernah batal janjinya, Dia pasti menggenapinya. Yang setuju katakan amin. Jadi begitu Terah meninggal, ada delay sedikit, Tuhan berfirman, pergi ke tempat yang aku tujukan kepadamu. Tidak tahu seperti apa ya, tidak tahu bagaimana bentuknya. Biasanya orang kalau baru tamat dari sekolah Alkitab lalu mau ditempatkan, dia tanya begini, nanti tempat yang saya tuju itu ada Indomaret ke tidak? Ada Alfamidi ke tidak, saudara-saudara ya. Saya ingat waktu saya ada di salah satu lembaga pendidikan yang khusus mendidik kita dalam bidang praise and worship ya, namanya Proskuneo kalau sudah pernah dengar itu di Bandung. Saya angkatan ke-6 dan angkatan ini korban dari angkatan 1 sampai angkatan 5. Kenapa? Sebab angkatan 1 sampai angkatan 5 tuh dikasih fooding yang enak, makannya luar biasa, mantap-mantap. Masalah timbul ketika mereka ditempatkan di tempat susah, semua pada lari, saudara-saudara. Kenapa? Tidak sanggup menerima kenyataan, tadinya sudah makan enak, lalu kita angkatan yang berikut, angkatan 6, itu jadi angkatan yang mengalami perubahan yang drastis. Setiap hari makan ikan gerek, tahu ikan gerek? Ikan asin yang tipis-tipis kayak kerupuk itu, saudara-saudara. Itu tiap hari, sementara saya dari daerah ikan, saudara-saudara ya. Waduh, penyiksaan yang luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa menu tiap hari begini? Supaya kamu bertahan di tempat-tempat yang susah. Oh, rupanya ada kasus sebelumnya, di mana orang-orang yang tadinya dikasih makanan enak lari semua, saudara-saudara. Jadi kami ini jadi korban angkatan 1 sampai angkatan 5. Saudara tahu, sementara kami ikuti pendidikan, tiba-tiba kerusuhan terjadi. Nggak bisa pulang, ikan gerek ditambah lagi, saudara-saudara. Jadi terlalu lama makan. Di hari terakhir sebelum pulang, mereka kasih keluar ikan momar. Tahu ikan momar ya? Orang Manado bilang melalugis, saudara-saudara ya. Ikan momar itu, saudara-saudara, hari itu semua teman-teman saya bingung. Kenapa? Dari kepala sampai ekor tidak ada yang tersisa, saya hajar semua, saudara. Ini berbulan-bulan saya tunggu koko baru muncul di hari terakhir ini. Tidak ada tersisa buat kucing, tidak tersisa buat anjing, saudara-saudara. Semua saya hajar dari kepala sampai ekor, tulang-tulangnya tampias semua, saudara-saudara ya. Memang saya pernah dijuluki manusia pemakan tulang, saudara. Bukan karena saya suka makan tulang, karena memang kami dulu cari daging susah, cari daging ikan juga susah, hanya makan ikan punya tulang yang di tengah. Kalau sudah tahu cakalang atau ekor kuning itu, dagingnya dipisah, tinggal tulang di tengah itu namanya ikan atau daging harmonika.
Cuma cari depu daging di sisi-sisi tulang itu saudara-saudara ya. Nah karena dagingnya tipis, kurang banyak, masih belum puas. Tulang pun kita coba gigit, ternyata enak saudara-saudara ya. Sejak hari itu kami jadi pemakan tulang karena daging yang tersedia di tulang itu tidak banyak. Jadi kami gigit-gigit ada sum-sum-sumnya. Ternyata bukan cuma sum-sum sampai daging juga hancur. Nah jadi saya bersyukur karena gigi yang Tuhan berikan ini telah dipergunakan semaksimal mungkin saudara-saudara ya. Tapi untuk ikan boleh, untuk domba Paskah tidak boleh saudara ya. Karena domba Paskah yang Tuhan kasih peraturan, makan buru-buru, tidak boleh ada sisa dan jangan ada tulang yang dipatahkan. Nah saudara kalau makan ayam tuh kadang-kadang enak kan gigit-gigit di tulang tuh. Nah karena ini gambaran tidak ada tulang yang dipatahkan. Betul lah kata firman Tuhan, makanya Tuhan Yesus tidak ada tulang yang dipatahkan. Karena baru gantung di hari Jumat itu, Jumat pagi itu harus diturunkan di sore hari karena sudah mau masuk Sabat. Kalau gantung di hari Senin dong kasih biar karena rata-rata orang bisa bertahan di salib itu 3-4 hari. Makanya mereka kaget loh, kok Yesus sudah mati? Ya, lalu dites pakai tombak, peng, tidak ada reaksi, betul sudah mati. Keluarlah air dan darah. Saudara-saudara, jadi itu tes aja, udah mati atau belum. Sebab Tuhan bukan dibunuh, tapi Tuhan menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Masa manusia bisa bunuh Tuhan? Kalau Tuhan bunuh manusia, iya saudara-saudara ya. Ya kalau Tuhan manusia bunuh Tuhan, gak mungkin. Kecuali dia menyerahkan. Nah yang dua itu masih hidup. Dipatahkan tulang kakinya supaya mereka tidak punya titik tumpu untuk bernapas. Sebab itu patah tulang kaki, seluruh bobot tubuh tergantung di tangan. Tergantung di dua tangan ini dan begitu tergantung, semua toraks ini akan menjepit semua organ-organ pernapasan dalam langsung mati. Ya, begitu pergi ke sebelah, pak, datang ke Yesus mati. Tes, tombak. Sampai Pilatus pun kaget, dia mati. Masa baru gantung pagi, karena mereka diselipkan jam 9 pagi, dan jam 3 petang Tuhan menyerahkan nyawanya. Jam di mana domba Paskah disembeli di halaman Bait Allah. Pas semua, detilnya, detiknya, tidak ada yang meleset. Ya saudara, Maria hamil besar di Nazaret, saudara-saudara ya. Lalu tiba-tiba ada pengumuman dari Kaisar Agustus, semua pulang kampung karena akan ada sensus. Coba kalau tidak ada pengumuman itu, maka Alkitab pasti akan salah. Dia bukan lahir di Nazaret tapi lahir di Bethlehem. Saya ingat ada di Manado, suami istri yang mau menikah, dia bilang begini sama calon suaminya, Utu, nanti kalau tong kaweng yang sederhana saya, odoh songana ini, calon istri yang kita ada tunggu-tunggu. Kon dia tanya, nanti yang sederhana itu bagaimana? Tong kaweng di Kana. Bulan madu di Nazaret, melahirkan di Bethlehem. Langsung Utu bilang kalau begitu bawa kita di Golgota, salibkan kita di sana. Yang sederhana tuh kayak begitu saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara mereka keluar dengan membawa begitu banyak harta yang luar biasa. Dan saudara lewat peristiwa mereka keluar itu ada satu yang sangat luar biasa yaitu Paskah. Domba yang diambil itu 1 tahun, lagi segar-segarnya, lagi kuat-kuatnya, lagi mantapnya. Makanya Tuhan Yesus waktu masuk dalam pelayanan umur 30 tahun dan menurut keimamatan orang Yahudi, seorang imam itu dihabiskan umur 30 tahun. Lagi fresh-freshnya, lagi kuat-kuatnya itu, lagi mantap-mantapnya. Dan dia melayani 3,5 tahun, kemudian dalam mantap-mantapnya itu, dia persembahkan yang terbaik bagi saya dan saudara. Makanya dengarkan, di dalam Tuhan kita semua dapat berkat-berkat surgawi. Bisa bilang amin? Dan salah satu berkat itu berkat Abraham. Sudah tahu berkat Abraham? Sarah umur 65 ada raja main mata. Umur 75 ada Abimelek main mata. Ini raja kafir, dia bukan lihat keindahan rohani. Saya melihat keindahan rohani di tubuh. Bukan, ini mata jasmani ini. Berarti Sarah umur 75, pipinya belum jatuh, alis matanya belum turun, saudara-saudara masih mantap. Bilang kiri kanan, saya lihat kok kayak Sarah. Tapi yang perempuan bukan laki-laki, saudara-saudara ya. Lihat kok kayak Sarah, saudara ya. Mantap sekali, saudara-saudara. Gak turun-turun gitu kan. Ada orang mesti kompres pakai es batu supaya dia kencang begitu, pulang di rumah turun lagi saudara-saudara ya. Kompres lagi, turun lagi saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, Tuhan berkata seperti berkat Abraham, siapa yang dalam Kristus, Galati pasal 3 ayat 29, ia pun menikmati berkat-berkat Abraham. Dan Abraham waktu Tuhan datang,
umur 99. Karena Tuhan bilang tahun depan engkau punya anak umur 100. Umur 99 dia masih berlari-lari pergi ke dia punya kandang sapi. Pergi kepada kandang kepada pelayan-pelayannya. Ambil sapi terbaik, ambil lembu terbaik, potong dan masak. Ada tamu hari ini. Masih berlari-lari. Umur 99 masih berlari-lari. Haleluya. Terus saudara mulai bilang, kira-kira saya bisa ke tidak ya? Saudara, kalau kau punya ukuran tidak bisa, tapi Tuhan punya standar bisa, saudara. Makanya jangan bangun di atas apa kata orang, tapi bangun di atas apa kata Tuhan. Setuju, katakan amin. Kata Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Percayalah, berkat Abraham sudah menjadi bagian kita karena kita ada di dalam Kristus dan berhak atas janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. 99 masih lari-lari, ya. Lalu sebelum berkat itu datang, sebelum Ishak datang, Tuhan rubah namanya dari Abram jadi Abraham. Dari Sarai jadi Sarah. Sudah bisa bayangkan suatu ketika Sarai yang sudah biasa panggil Abram, Abram yang sudah biasa panggil Sarai. Kali ini harus dikoreksi. Begitu dia panggil Pap Abram, Abram bilang begini, hei ma, so ganti namaku. Bukan Abram lagi tapi Abraham. Tapi itu artinya sepunya anak. Ya Tuhan yang suruh ganti. Wah oke. Pap Abraham, tetangga dengar. Kasihan tua bangka itu dong rindu anak sampai dong suruh ganti nama. Yang artinya sepunya anak. Aduh kasihan. Kalau ada rumah sakit jiwa, saya semua badan rumah sakit jiwa sudah ini. Mungkin telur rindu anak sampai dong suruh ganti nama. Begitu Abraham balas, iya mam Sarai. Bukan, saya pun nama Susara. Artinya ibu segala bangsa. Saudara-saudara, semua orang akan berkata begini, aduh kasihan tua bangka dua ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama sesudah itu ada tangisan bayi di dalam rumah mereka. Yang tadinya bilang, tidak mungkin mereka punya anak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang di Manado bilang begini, tunggu ayam naik kelapa, saudara-saudara ya. Hari itu ada ayam yang naik kelapa. Kenapa? Ada tangisan bayi di rumah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju, katakan amin. Makanya mulai hari ini bangunlah ucapan syukur, ya. Suami istri saling berterima kasih. Kalau dulu tidak pernah bilang terima kasih, mulai sekarang bilang terima kasih. Kenapa? Suami kalau pergi makan di warung, so bayar terima kasih lagi saudara-saudara ya. Terima kasih ya, sementara istri di rumah masak terbayar, tak pernah terima kasih. Amin suami-suami. Mulai hari ini praktek ya. Jadi kalau suami bikin kangkung, terima kasih ma, mungkin istri saudara akan bingung sedikit. Saya terpercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan ini hari terakhirnya saudara ya. Itu cuma dua saja saudara ya. Cuma dua saudara ya. Jadi mari kita latih di beribadah, ucapkan terima kasih. Ya, karena yang pakai bayar saja ketemu bilang terima kasih, ini ntar pakai bayar gratis-gratis tuh ntar pernah bilang terima kasih. Haleluya. Makanya orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak sulit berterima kasih buat orang lain. Amin. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka keluar dengan cara Tuhan yang luar biasa, dan Mazmur 105 menuliskan dengan jelas, tidak ada yang terpelecok, tidak ada yang asam urat ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu sahabat ya, kita punya pelayan juga, dia keluar seret-seret kaki, saya bilang kenapa? Masih muda nih, kenapa? Asam urat. Saya bilang kacang itu bisa menurunkan asam urat. Tidak apa-apa, justru karena saya makan kacang banyak nih makanya, iya menurunkan ke kaki maksudnya saudara. Jangan terlalu tegang saudara ya, hari ini konsentrasi penuh buat Tuhan kita saudara ya. Nanti habis ini baru kau pikir yang jatuh tempo itu nanti saudara ya. Karena kemarin saya baru bertemu dengan orang, dia bilang Bapak tolong berdoa, tinggal 2 hari lagi jatuh tempo. Percaya, detik terakhir saja Tuhan masih bisa buat mujizat. Tinggal detik terakhir Haman Mordekai mau digantung, Tuhan roba jadi promosi. Detik terakhir tinggal lapor Pak, saya mau gantung Haman, langsung terjadi. Tapi waktu dia mau lapor, Tuhan Raja nyelak. Tuhan bisa nyelak detik terakhir menjadi berkat. Tuhan kita ahli nyelak. Dan dia bisa nyelak, aduh habis. Ini begitu dia bilang, habis. Tapi Tuhan nyelak di detik terakhir.
berubah menjadi promosi. Saya bilang tenang saja, apa yang ada padamu, ya Pak ini miliaran, sudah 100.000 rekening kau bayar saja. Mungkin orang itu berkata gila, dia bilang free, saya tidak bisa atur jalan Tuhan, Tuhan punya jalan sendiri. Percaya saja, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sudah baca di 2 Raja-Raja pasal 4, ada janda yang anaknya harus direlakan diambil oleh debt collector karena utang yang sangat banyak. Dia datang kepada pendeta Elisa, Pak Pendeta, orang-orang penagih utang sudah datang untuk mengambil anakku. Saudara berhenti mempersalahkan masa lalu. Ini gara-gara saya punya suami dulu, dia tidak bisa tahan diri, dia yang pinjol, makanya saya sekarang jadi tangguh akibatnya. Mempersalahkan masa lalu tidak mengubah masa depan. Tetap percaya Tuhan punya jalan. Walaupun itu karena kesalahanmu, Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 4, sekalipun aku, bukan Tuhan, aku, tetap Tuhan tanggung jawab. Amin. Fokus tetap kepada Tuhan. Boleh mengingatkan kejadian kemarin, tapi jangan lama-lama. Kemarin tuh Koko terbikin begini, tuh terjadi begini, tapi saya percaya Tuhan masih punya jawaban. Amin. Haleluya. Jadi mari saya ajak saudara di tahun ini sambil dengan fokus kepada Tuhan. Salah satu ciri orang yang fokus kepada Tuhan itu memperkatakan agenda Tuhan satu dengan yang lain. Coba kita lihat dulu bahwa Gideon ini seorang yang lagi takut, dia ahli untuk mengalihkan isu, dia ahli untuk mengalihkan musuh supaya dia tidak bisa ditangkap, karena di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-11, dia mengirik gandum di tempat pengirikan anggur, padahal waktu itu bukan musim anggur, sehingga musuh orang Midian tidak bisa mendeteksi bahwa dia sementara mengirik gandum, sebab dia ketakutan hasil panennya, hasil pengirikannya akan diambil oleh orang Midian. Berarti Gideon ini seorang yang sangat takut, tetapi Tuhan datang kepada Gideon di dalam ayatnya yang ke-12 dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 dan berkata, aku beserta dengan engkau, hei pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Coba saudara lihat apa yang Tuhan katakan kepada Gideon. Dia sementara ketakutan, sementara bersembunyi, sementara mengalihkan isu, tapi Tuhan datang berkata begini, jangan takut Gideon, aku menyertai engkau. Muncul Kiel cepat. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12. Ya, tadi pagi sudah muncul. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau. Ingat, tutur saya sampaikan dulu. Tuhan menyertai kita itu bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi selama alam ada sampai alam tidak ada. Karena Matius 28 berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Alam habis saja, Tuhan tidak tinggalkan kita. Kayu batu, kayu pulau masih di tempat, saudara-saudara ya. Belum pindah, dia pindah saja, Tuhan tidak pindah. Makanya Nabi Yesaya berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu takkan beranjak dan tidak akan beranjak. Gunung beranjak artinya alam habis, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Pace pulang rumah muka keras-keras karena insentif belum dibayar. Mace tanya, kenapa? Insentif belum dibayar, langsung dia bilang ini. Tuhan Allah beserta engkau. Itu sorga turun, sudah pica-pica, saudara. Depu sukacita, imun naik, stres tampias, asam lambung stop mengalir, saudara ya. Kenapa? Karena kita memperkatakan agenda Tuhan. Setuju dengan firman Tuhan, katakan amin. Lalu dibilang begini, ya pahlawan yang gagah berani. Dia lagi berani? Tidak. Dia lagi pahlawan? Belum, masih bersembunyi. Tetapi kita memperkatakan agenda, the end product, hasil akhir. Berhenti berkatakan fakta, mulai perkatakan apa yang kau percayai. Ya, saya ketemu dengan salah seorang jemaat, waktu di USG, di levernya itu ada gumpalan, ada massa, istilah kedokterannya ada massa, 9,9 senti kali berapa itu sudah. Itu berarti besar sekali. Dan itu baru dideteksi, baru tahu ketika sudah. Saya bilang orang lain masih di 5, di 4, 3, masih 2, sudah setengah mati. Kok ini 99 baru ketahuan. Dia bilang itu lagi Pak Gembala. Oke, mari kita berdoa. Stop bicara fakta, mulai bicara tentang apa yang kau percaya. Sudah tahu 9,9 senti di lever.
Lever dan pankreas itu buku sebelah. Sudah bisa bayangkan itu. Saya datang, saya bilang, ini orang ini tidak kelihatan sakit nih. Lalu kami berbicara, berdoa. Hari itu, rumah itu bukan disebut lagi rumah sakit, tapi rumah berkat, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena iman timbul, kekuatan terjadi, dan dokter bilang begini, tidak ada cara lain, hanya harus dioperasi. Saudara, sampai sekarang saya masih dapat informasi, belum dilakukan tindakan apa-apa. Saya tidak tanya lagi hasil biopsi karena buat saya tidak penting. Sebab saya kasih tahu buat dia bahwa orang mati saya bisa bangkit, apalagi kau masih bisa bilang haleluya. Saudara. Kau punya kans lebih besar daripada Lazarus. Lazarus tidak bisa bilang haleluya, tidak bisa bilang amin. Dia dapat berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu di kiri kanan peluang lebih besar dari Lazarus. Oh iya, karena kau masih bisa angkat tangan, bisa bilang haleluya. Lazarus terbisa, 4 hari bahkan sudah berbau busuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhenti perkataan fakta, mulai perkatakan apa yang kau percayai. Kalau begitu, kapan mengucap syukurnya? Sekarang. Sudah ada jawaban? Belum. Sudah dapat kesembuhan? Belum. Sudah lihat berkat? Belum. Kenapa? Karena fakta bukan menjadi dasar kita untuk mengucap syukur. Karena kebanyakan orang nanti faktanya sudah berubah, sudah ada jawaban baru. Bapak mengucap syukur karena sudah ada jawaban. Hari ini saya tambahkan buat saudara satu hal penting. Ratapan pasal 3 itu tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu bukan di tengah jawaban. Di tengah pergumulan yang luar biasa. Makanya disebut ratapan atau tangisan. Dan di tengah pergumulan yang luar biasa itu dia berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru tiap pagi besar setia Tuhan. Apa yang dia perkatakan itu bukan fakta, tapi apa yang dia percayai. Terus dengungkan dan ucapkan apa yang saudara percayai. Saya percaya. Saya percaya. Saya cerita tadi pagi di Korea ada satu anak Tuhan, jemaatnya pendeta Yong Ki Cho. Dia seorang driver taksi dan tiap hari dia harus menyetir taksinya orang. Ketika firman ini datang kepada dia, ambil tindakan iman, mulai bertindak dan percaya sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil dan percayalah kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Kali ini istrinya yang kaget karena tiap bangun pagi dia, Papa lagi kenapa? Lagi bawa taksi sendiri. Gila ini orang, ini sinting, gendeng. Kadang-kadang orang terdekat kita bisa menjadi orang yang bukan mensupport kita. Tapi tetap percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Masih ingat Ayub? Sudah menderita dapat istri kacau lagi saudara-saudara ya. Tapi hari ini saya mau berkata buat saudara, tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Karena orang terdekat ini juga bisa menjadi penghambat bagi kita. Tapi sepanjang saudara fokus kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan kehilangan satu pun berkat. Oh, yang menjadi penghalang buat Bartimeus bukan orang jauh tapi orang dekat. Tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Markus 10 mencatatnya. Tuhan berhenti, panggil dia. Dan Tuhan bertanya, apa yang mau aku lakukan kepadamu? Aku mau supaya aku dapat melihat imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara dapat keselamatan, dapat kesembuhan. Artinya ketika kita fokus kepada Tuhan, kesembuhan bukan tujuan. Kesembuhan hanya alat, bukan tujuan. Yesus tetap jadi tujuan. Setuju katakan amin. Jadi mari kita beribadah bukan supaya diberkati, tapi Yesus dimuliakan. Berkat pasti datang. Berkat bukan tujuan, Yesus adalah tujuan. Haleluya. Mereka keluar dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka berjalan di padang gurun. Sebelum mereka sampai ke Mesir, Tuhan panggil tadi Abraham. Lalu Abraham memperanakan Ishak. Di usianya yang tua 100 tahun Ishak lahir. Kemudian Ishak menikah dengan Rebeka atau Ribka. Lalu dapat anak Esau dan Yakub. Yakub dipilih oleh Tuhan dan dapat anak 12. Dina tidak dihitung karena dia perempuan. Saudara-saudara, lalu dari 12 ini lahirlah anak-anak bagi Israel. Karena Yakub itu diganti namanya menjadi Israel yang artinya pangerannya Tuhan di Sungai Yabok ketika dia bergumul
bergumul dengan Tuhan. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Lalu saudara-saudara, mereka sebelum pindah ke Mesir, Tuhan utus Yusuf lebih dulu. Yusuf menjadi roti hidup bukan cuma untuk Mesir, tapi bagi seluruh dunia. Ini juga gambaran tentang Kristus. Kemudian ketika tahu bahwa Yusuf masih hidup sesudah lewat pertemuan-pertemuan yang luar biasa. Pertemuan kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya bahwa akulah Yusuf yang sudah kamu jual ke Mesir. Pada kedatangan Tuhan yang kedua kali dia akan perkenalkan diri buat orang Israel. Akulah Mesias yang engkau salibkan. Karena sebanyak dari mereka sampai hari ini belum percaya kepada Tuhan. Saudara, detailnya sangat luar biasa. Kemudian Yakub dijemput, mereka pindah tinggal di Goshen, beranak pinak jadi sangat banyak. Dan makin ditekan, Keluaran pasal 1 mereka makin beranak, makin tambah banyak. Bidan-bidan dipanggil, tolong ya yang pegang puskesmas, yang pegang rumah sakit, kalau ada orang Israel melahirkan anak laki-laki buang di sungai Nil. Kenapa laki-laki? Karena yang punya benih adalah laki-laki. Dan dibuang di sungai ini. Laki-laki juga seorang perwira, seorang pejuang. Dia yang berperang. Kalau laki-laki dihabisi maka tidak ada tentara, tidak ada pasukan untuk bisa merontak. Ya, mereka buang semua saudara ya. Dan apa yang terjadi? Oh, ada dekret yang keluar dari Firaun, tapi orang Israel tambah banyak. Karena Tuhan bangkitkan bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Dengarkan kabar baik. Ada mungkin undang-undang regulasi yang merugikan saudara. Tetapi Tuhan tetap punya orang yang bisa menolong saudara. Bukan melawan regulasi, tetapi oleh anugerah Tuhan, dia menjadi orang yang berpihak kepada saudara. Kalau orang itu harusnya menentang saudara. Karena dia ada di dalam kebangsaan yang berbeda. Saudara, salah satu bidan namanya Pua. Orang Israel tambah banyak. Lalu Firaun panggil lagi. Ini kenapa orang Israel tambah hari tambah banyak? Ini apa yang membuat mereka kok tidak ada yang berkurang? Bidan-bidan ini bikin laporan. Orang Israel kuat-kuat, Bapak Raja. Kami belum datang, mereka sudah potong pusar sendiri. Bagaimana kami angkat bayinya untuk buang di sungai Nil? Jadi mereka beralasan untuk sesuatu yang baik. Apa yang terjadi, Tuhan memberkati bidan-bidan ini sehingga mereka punya keluarga. Karena bidan-bidan itu tidak boleh berkeluarga. Mereka punya keluarga. Dengarkan, setiap jerih payahmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan tahu membalas semua jerih payahmu di dalam Tuhan. Makanya Paulus di dalam 58 ayat dari 1 Korintus 15, ayat yang terakhir, berdirilah teguh jangan goyah. Sejerih payahmu dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dia bilang sama orang-orang di Galati, jangan jemu, jangan menjadi tawar dan lemah. Sebab apa yang engkau tabur, pasti engkau akan menuainya. Karena ada orang sebelum menuai sudah lemah, aduh lama sekali, belum ada jawaban. Jangan jadi lemah, karena apa yang engkau tabur, pasti engkau akan menuainya. Yang setuju katakan amin. Jadi terus menabur berkat, terus menabur firman Tuhan, terus menabur agenda Tuhan, terus menabur janji Tuhan, pasti engkau akan menuainya. Haleluya. Saudara-saudara, ada seorang yang menginjil temannya. Dia bukan teman baik dan dia sudah melihat bagaimana orang ini dipakai Tuhan untuk berdoa, orang sakit tumpang tangan sembuh, dan dia bilang ini, kau percaya Tuhan? Sudah. Kau tetap dengan kau iman saya dengan saya iman saya. Memang saya sudah lihat Tuhan pakai kulot, biasa kau tumpang tangan orang sakit, tapi saya dengan saya kepercayaan saja. Dia injili itu akhirnya sampai satu waktu dia bilang begini, saya cuma titip pesan terakhir, saya sudah akan injili kau, saya sudah akan sampaikan lagi firman Tuhan, tapi saya titip pesan. Satu waktu kalau kau menghadapi keadaan yang sulit sekali, ingat nama Yesus itu nama yang berkuasa. Dia juru selamat dan dia adil dalam segala hal. Oke, terima kasih buat nasihatmu. Setelah bertahun-tahun saudara, mereka berpisah dan orang yang mengucapkan kata ini juga sudah tidak mengingatnya lagi. Si teman ini yang belum percaya ini melakukan satu perjalanan off-road ke hutan. Dia seorang yang suka masuk-masuk hutan saudara-saudara. Dan malang kali ini mobilnya mogok di tengah hutan yang tidak ada signal dan tidak bisa telepon siapapun dan jauh dari kampung. Dia seorang montir, dia sudah otak-atik mesinnya, mesin tidak mau hidup sampai akinya sudah hampir suak. Lalu dia ingat apa yang disampaikan oleh teman penginjilnya ini. Dia bilang kalau ada kesulitan apapun jangan lupa panggil nama Yesus, dan dia lihat bagaimana temannya ini suka tumpang tangan di orang sakit. Lalu dia bilang begini, Tuhan Yesusnya temanku, dia sebutkan namanya ya, karena dia belum percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oh temanku, kalau engkau berkuasa, hidupkan mesin ini. Begitu dia amin, dia start, hidup saudara. Lalu dia bilang ternyata Tuhan bukan cuma juru selamat, tapi juru mesin juga saudara-saudara ya. Saudara-saudara, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amin. Mari kita percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Fokus kepada Tuhan, jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Dia mau berulang kali berbulan-bulan bertahun, tapi saudara-saudara satu waktu
Tuhan bisa melakukan tuaian. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu saudara-saudara, mereka beranak pinak jadi banyak. Kemudian Musa diutus. Tadinya Musa di tengah-tengah instruksi raja lahir. Bunuh semua laki-laki, lahir Musa. Ibrani 11 mencatat karena iman, orang tuanya menyembunyikan selama 3 bulan. Tidak mungkin 3 bulan bayi tidak menangis. Baru lahir saya tong pukul-pukul supaya dia menangis toh, saudara-saudara ya. Karena bayi yang lahir itu kabar baiknya kalau dia menangis. Ya toh? So, kalau dia menangis berarti hidup, kalau dia menangis itu lewat, saudara-saudara ya. Jadi 3 bulan dia disimpan. Dan pada usia 3 bulan dia ditaruh di Sungai Nil. Sungai Nil bukan seperti sekarang, kalau saudara pergi wisata rohani lewat Mesir, Sungai Nil begitu teduh, begitu tenang, tidak lagi ada kuda Nil, tidak lagi ada buaya Nil. Buaya Nil ada buaya yang sangat terkenal, buaya yang besar-besar, karena mereka sudah bangun bendungan asahan dari semua binatang-binatang yang berbahaya ini sudah tidak lagi mengalir ke kota Kairo, ke negeri Mesir, semua udah bersih. Tapi zaman Musa itu sudah, itu Sungai Nil penuh dengan pemangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita ditempatkan di tengah-tengah pemangsa. Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup menjaga kita. Semua predator ini terkancing mulutnya. Sama seperti Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Semua singa-singa hari itu yang sudah lapar harus angguk dan tunduk kepala. Dan mereka sebelum Daniel turun ke sana, dong konferensi dulu. Hari ini jangan bikin gerakan tambahan, karena bos besar mau turun. Kenapa? Yesus disebut singa dari Yehuda. Jadi di dalam Daniel ada singa dari Yehuda. Begitu dia masuk ke sana, semua singa harus tunduk, karena ada bos besar di dalamnya, saudara ya. Singa dari Yehuda, the Lion of Judah. Bapak Ibu, singa-singa ini kelaparan. Bukti dia lapar. Waktu orang-orang yang membuat peraturan untuk menjebloskan Daniel ke dalam gua singa ini dilemparkan, belum sampai ke dasar, singa-singa ini sudah melompat dan menerkam mereka. Hanya orang percaya yang ada perlindungan yang luar biasa. Makanya saya bilang hari ini, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amsal pasal 3 berkata, hai anakku, dengarkanlah perkataanku, percayalah kepada Tuhan, kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Tuhan berikan perlindungan yang luar biasa, akhirnya Musa sampai ke tangan putri Firaun. Diangkat jadi anaknya, dididik dalam pendidikan Mesir. Tinggal 40 tahun di Mesir. Umur 40 tahun jalan-jalan keluar lihat orang-orang umat Israel. Terjadilah kasus dia lihat orang mandor Mesir menindas orang Israel. Dibunuhnya mandor itu. Besok hari dia keluar. Ada orang Israel sesama Israel berkelahi. Lalu dia melerai, janganlah kamu bersaudara. Lalu salah satu berkata begini, siapa yang angkat bos atas kami? Siapa yang angkat kau jadi bos atas kami? Apakah engkau akan membunuh saya seperti membunuh orang Mesir kemarin? Ketakutanlah Musa, dia lari ke Midian. Umur 40 dia lari ke Midian. Selama 40 tahun di Midian, Tuhan utus lewat belukar yang menyala, Keluaran pasal 3. Kembali bebaskan umatku. Tuhan berfirman bahwa umatku keluar dan kita akan beribadah. Sejak Musa tampil, penderitaan bertambah. Berapa banyak yang sudah bilang begini, saya dulu kalau tidak ibadah aman-aman, begitu ibadah persoalan tambah banyak. Dengarkan Bapak Ibu, kasih karunia cukup bagi kita untuk menang atas segalanya. Ada yang bilang begini, saya terlalu berdosa sampai Tuhan tidak mungkin ampuni saya. Keberdosaanmu dan kejatuhanmu tidak sedalam kasih Tuhan lebih dalam dari kejatuhanmu. Dia sanggup menjamah engkau, sanggup memulihkan engkau. Haleluya, kabar baiknya saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan itu sangat besar, sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tambah beban, tambah berat, mereka harus bikin batu bata. Firaun marah, tarik semua jerami, cari jerami sendiri, batu bata yang diproduksi tidak boleh berkurang. Mandor-mandor membuat mereka semakin menderita. Mereka datang, Musa, kau datang dibikin kita tambah siksa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
penderitaan sementara akan mengerjakan kemuliaan yang luar biasa. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi dengarkan, apabila intensitas penderitaan bertambah, dengarkan pembebasan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, itu tanda. Ya, bukan berarti kita berdoa supaya dapat pembebasan, tidak sudah ya. Tapi kita bersyukur kita punya mata yang berbeda lewat peristiwa ini, karena 1 Korintus 10 Israel sebagai contoh dan teladan. Dan kita lihat begitu penderitaan tambah, sebentar lagi mereka akan dibebaskan, dan bebas bukan tangan kosong. Tadi saya cerita, mereka bebas dengan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, kita tidak mengundang penderitaan, tapi kalau dia datang, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita mengatasinya, untuk kita melewatinya. Semua saudara pasti lewat. Setuju? Katakan amin. Sekalipun melewati air tidak akan hanyut, melewati api tidak akan hangus. Sama-sama katakan, saya pasti lewat. Kasih tahu di kiri kanan, kau pasti lewat. Persoalan sehebat badai, sehebat air, sepanas api, kau pasti lewat. Kau pasti lewat. Amin. Nah, lalu mereka keluar dengan cara Tuhan yang luar biasa. Baru keluar saudara-saudara, Tuhan sudah kasih perlindungan yang luar biasa. Tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Ada tuntunan yang luar biasa. Tiang ini bisa menjadi penghalang bagi musuh orang Israel. Dia bisa putar ke belakang halangi orang Mesir untuk mendekat. Orang Mesir pakai kuda, orang Israel jalan kaki. Tapi heran, mereka tidak bisa menjamah orang yang jalan kaki. Ya, dong pakai kuda, kereta, yang ini jalan kaki. Kok bisa yang jalan kaki, yang lebih pelan, yang lebih lambat, tidak bisa tersentuh, tidak bisa kesampaian yang pakai kuda. Orang ini mengandalkan kuda, orang ini mengandalkan kereta, kami mengandalkan Tuhan. Mereka jatuh rebah tersandung, kami tetap berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau lihat hidung sukudai, kok tenang saja. Tidak ada yang bisa menjamah saudara kalau tidak diizinkan Tuhan. Tuhan menjadi penghalang. Tiang awan pindah, tiang api pindah. Mereka tidak bisa menyentuh walaupun mereka dengan kecepatan yang jauh lebih hebat daripada orang Israel. Jalan santai saja. Jalan santai saja, jalan saja. Berjalanlah terus saudara-saudara. Tenang saja karena Tuhan bisa lakukan percepatan. Langkahnya tidak jadi cepat, tapi perlindungannya diberikan. Ada langkah dipercepat, mendahului orang yang pakai kuda. Masih ingat Elia? Dia lebih cepat daripada Ahab. Ada langkah dipercepat, kuda jadi lambat. Tapi ada kuda yang cepat, langkah pelan, tidak bisa dijamah. Tidak bisa disentuh. Haleluya. Betapa hebatnya perlindungan Tuhan. Jadi jangan komplain, jangan mengeluh. Apa itu mengeluh? Saya kasih definisi sederhana. Ini definisi yang saya buat ya. Mengeluh itu artinya tidak bersyukur dengan apa yang ada, lalu khawatir apa yang tidak ada. Itu mengeluh. Terima kasih Tuhan buat nasi tambah nasi campur nasi. Itu bersyukur. Tuhan bagaimana mau makan ini terhadap Kentucky, terhadap ayam, terhadap daging ini. Itu mengeluh saudara-saudara ya. Itu mengeluh. Jadi tidak bersyukur apa yang ada, khawatir barang yang tidak ada. Bilang kiri kanan, orang itu bertobat. Jadi orang Israel ini, masa Tuhan tidak pelihara, minta air keluar. Tiap hari Tuhan kasih mana, tidak bersyukur, malah menghina. Ini makanan apa ini? Ular berbisa keluar pagut mereka. Bilangan 21. Bapak Ibu hari ini tetap percaya, mungkin langkahmu tidak secepat orang lain. Tapi engkau akan finish tepat pada waktunya. Karena ada tiang awan dan tiang api yang menuntun langkah kita. Makanya pengkhotbah pasal 9 berkata, kemenangan pertandingan bukan yang cepat. Hikmat bukan untuk yang, roti bukan untuk yang berhikmat. Tetapi waktu dan nasib Alkitab terjadi bahasa Indonesia, time and chance, waktu dan kesempatan diberikan Tuhan kepada mereka semuanya. Dengan mata tertuju kepada Tuhan, kita bisa melihat peluang-peluang yang luar biasa. Saya simpulkan dengan kisah yang ditulis di dalam Lukas pasal 5. Ya, waktu saya sudah mau habis. Injil Lukas pasal yang kelima, kisah bagaimana Simon Petrus semalam-malaman menangkap ikan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Alkitab tulis mereka bukan berleha-leha, bukan santai, tapi bekerja keras.
Pagi-pagi benar Tuhan pergi ke Danau Genesaret ayat 1 dan orang banyak mengikuti dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan belum disampaikan sampai ada peristiwa penting yang terjadi. Mereka punya kerinduan, tapi kerinduan itu terjawab lewat satu peristiwa yang indah sekali. Saudara-saudara, di tepi pantai itu ada 2 perahu dan nelayan-nelayannya telah turun. Kalau turun itu berarti dinasnya sudah selesai, tugasnya sudah selesai, dan turun bukan menghitung hasil tangkapan, tapi turun untuk membersihkan rumput-rumput hasil tangkapan yang tidak bisa dijual di pasar, yang tidak bisa menghasilkan uang, dan harus segera dibersihkan karena itu kalau dia kering seperti lem yang tidak mungkin akan sulit sekali untuk dibersihkan. Sementara mereka membersihkan rumput-rumput ini, Tuhan berkata kepada Simon pemilik salah satu perahu, dorong sedikit ke tempat yang dalam. Artinya Tuhan ingin menjadikan perahu Simon sebagai mimbar. Bapak Ibu, semua kita yang hadir hari ini, diinginkan Tuhan untuk jadi mimbar di kantor, jadi mimbar di rumah, jadi mimbar di tetangga, jadi mimbar di teman-teman. Kalau mereka bicara masalah, kita bicara jawaban. Kalau mereka bicara jenis penyakit, kita bicara kesembuhan daripada Tuhan. Kalau mereka bicara krisis, kita bicara pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara jadi mimbarnya Tuhan. Karena Tuhan pilih perahu. Dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saudara-saudara, Simon lagi kerja, Simon lagi membersihkan jaringnya. Dia bukan orang nganggur. Saya tahu saudara-saudara banyak orang sibuk. Bahkan hari ini saudara harus buat pilihan yang sangat sulit. Kenapa? Begitu bangun tadi langit mendung, ini paling enak tarik selimut terus saudara-saudara ya. Enak sekali tidur, tapi saudara telah buat keputusan untuk mencari Tuhan. Tuhan itu ahli untuk membalas semua jeripaya kita. Dia tidak pernah akan lalai menepati janjinya. Saudara, Petrus ini lagi sibuk, lagi membersihkan jaring. Tuhan minta sisihkan sedikit waktu untuk melayani aku. Di tengah-tengah keadaanmu yang galau, yang krisis, yang sangat sulit. Ambil sedikit waktu untuk menyembah Tuhan. Kadang di mobil, dapat tekanan, ambil sedikit waktu untuk menyembah Tuhan. Engkau sementara mengurapi kepalamu dengan minyak. Sehingga semua panah musuh tidak akan nancap di sini. Tapi kebenaran yang akan memerintah. Tiba-tiba damai sejahtera turun, solusi diberikan, jawaban diberikan. Hanya sedikit waktu saja. Tidak sebanding dengan berkat yang dia dapat. Dia kehilangan semalam-malaman. Dipulihkan hanya beberapa menit. Hanya karena waktu yang dia spend untuk Tuhan. Amin. Semalam-malaman. Lihat. Habis Tuhan mengajar, orang banyak, ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, setelah selesai khotbah, setelah menyampaikan firman Tuhan, pasti iman timbul, pasti kekuatan timbul. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkapnya. Yesus masih ada di atas perahu dan Yesus bertolak. Apa yang terjadi? Simon ngomong, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kerja keras sepanjang malam. Sepanjang malam itu bisa jam 6 sampai jam 6. Itu sepanjang malam, ya, 12 jam. Kami setelah bekerja, tapi dan kami tidak menangkap apa-apa. Waktu yang cukup lama ini, tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, yang dilakukan Simon sepanjang malam tidak ada apa-apa. Tapi yang diperintahkan Tuhan sekejap, cuma sebentar. Tidak tunggu lama, tidak sampai 1 jam, tidak sampai setengah hari, tidak sampai 1 hari. Sebentar saja, dikembalikan lebih banyak daripada semalam-malaman mereka harus menangkap. Karena sampai jaring mereka robek. Dan Alkitab tulis, habis melihat mujizat, Petrus tetap datang mencari Tuhan. Dia sujud menyembah. 2026 kau pasti diberkati luar biasa. Tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Tetap kembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Kau akan dapat promosi yang luar biasa. Tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Karena itu bukan tujuan. Tuhan adalah tujuan. Dan saya tetap akan menyembah. Begitu dia lihat ikan. Dia tidak pikir ini beli ini beli. Tidak. Yesus. Ia sujud menyembah. Ayatnya yang selanjutnya. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Tidak perlu 1 malam, tidak perlu 1 hari. Jala mereka mulai koyak. Ayatnya yang ke-7. Setelah mereka memberi syarat, perahu yang itu, kalau dibilang di TB2 itu perahu yang 1, karena ada 2 perahu. Ya, jadi perahu yang 1, saudara diberkati sampai menjadi berkat. Ulangi saudara, saya diberkati sampai menjadi berkat.
Artinya bukan cuma saudara saja, tapi saudara akan kelimpahan sampai menjadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mereka makan sampai kenyang, ada sisa 12 sak untuk orang yang lain. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, saya diberkati sampai kenyang. Saudara-saudara, kalau domba berbaring berarti dia udah kenyang. Dan itu artinya Tuhan berkati kita sampai kita dipuaskan dan kita bisa menjadi berkat. Panggil perahu yang lain. Lalu mereka mengampiri perahu itu, dibagi ikannya. Ayatnya yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus. Yesus harus jadi fokus. Bukan ikan yang jadi fokus, tapi Yesus yang harus jadi fokus. Ia tersungkur, ia menyembah, ia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saya akan closing di sini. Tadi waktu ketemu Tuhan dia bilang, Guru. Tapi sekarang Tuhan. Berkat Tuhan mendorong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Dari guru menjadi Tuhan. Biarlah pengenalan saudara kepada Tuhan makin bertambah. Dan Tuhan dimuliakan. Saya berdoa sepanjang minggu ini engkau mengalami berkat-berkat yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita ada dalam lembah bayang maut, kita tidak takut sebab Tuhan beserta kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. F. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the restoration, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the restoration, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Tidak usah malu taruh tangan di bagian tubuh yang sakit. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lutut yang lemah kuat kembali. Amen. Setiap orang yang suka sakit waktu datang haid, taruh tangan di pinggang. Aku berdoa patahkan kutuk-kutuk ini dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur kami sudah sembuh. Amen. Yang sering migrain taruh tangan di kepala Tuhan. Mulai hari ini kami renungkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur. Kami percaya yang namanya migrain tidak lagi menjadi bagian kami. Saudara bisa angkat tangan yang sering datang tiap bulan, malaria, tropika,
IKK atau Tersiana atau apa saja. Saya berdoa hari ini, Tuhan Yesus sebagai penolong dan mengatakan Engkau Tuhan yang sangat terbukti. Kalau dalam satu malam Engkau sembuhkan orang Israel, tidak ada yang terpelecok. Hari ini yang sering dapat malaria sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau tidak lagi akan demam, tidak lagi akan gemetar, karena semua bibit malaria sudah dipatahkan Tuhan. Di dalammu mengalir perjanjian Tuhan. Kami mengucapkan firman Tuhan ini, kami sudah diberkati. Dan Tuhan, Engkau tolong semua yang sementara bergumul dalam masalah bisnis, semua yang sementara bergumul dalam masalah hukum, Engkaulah keadilan kami, Engkaulah jawaban kami. Kami sudah menerima jawaban, kami perkatakan agenda ilahi, kami perkatakan janji Tuhan, dan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, mari pegang persembahan saudara, kami memberi karena pewahyuan, karena alasannya karena Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami boleh aman sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kami percaya langit dan sekepala kami terbuka, dan Tuhan punya akses untuk menumbuhkan apa yang kami tabur hari ini. Ketika kami menabur firman, akan tumbuh kemenangan, tumbuh kesembuhan, tumbuh sukacita. Ketika kamu nabur berkat, akan tumbuh kelimpahan, terobosan-terobosan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Yang siap menabur